dari perkuliahan kemarin saya belum bisa menemukan poinnya nih Pak, mengenai sebenarnya asas kontrak yang dipakai itu seperti apa. Apakah ketika pengirim sudah mengirimkan itu sudah terjadi kontrak, atau si penerima sudah menerima barulah terjadi kontrak, atau sama-sama mengetahui baru terjadi kontrak, atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi prinsip dasarnya ini perjanjian ya, prinsip dasarnya perjanjian. Nah, kan berarti perjanjian sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Nah, cuma mungkin yang menjadi pertanyaan tadi ditanyakan sejak kapan perjanjian itu lahir. Nah, kalau kemudian kita mengacu pada pasal 1320 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama sepakat. Ini kan juga merupakan asas dalam perjanjian kan, selain ada asas personality, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya perjanjian sebagaimana undang-undang, asas etikat baik, dan ada asas proporsionalitas. Nah, yang kemarin kita diskusikan, saya tanyakan kepada saudara, ya, kan prinsip dasarnya konsensus. Konsensus itu bertemunya kehendak para pihak, bertemunya kehendak. Artinya, pada saat yang bersamaan, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu sama-sama tahu maksudnya, sama-sama tahu maksudnya. Nah, kalau sama-sama tahu maksudnya, maksud yang sama bisa lahir karena diucapkan, bisa tidak diucapkan, bisa tertulis, bisa tidak tertulis, bisa dengan bahasa isyarat. Nah, kalau kemudian dalam perjanjian sudah disebutkan secara tegas, misalkan perjanjian jual beli ini nanti akan deal pada saat ya, yang menawarkan itu mendapat jawaban dari yang membeli dan mengetahui, atau bahwa yang menawarkan mengetahui sudah mendapat jawaban dari pembeli. Nah, kalau mengetahui berarti proses pengiriman jawaban nggak masalah. Ada persoalan di jalan tidak masalah. Yang penting pada saat sampai, ya, yang menawarkan itu mengetahui bisa membaca, bisa mendengarkan. Nah, kalau ada dalam perjanjian sudah ada klausul seperti itu, ya nggak masalah, berarti mengetahui itu. Apakah mengetahui dengan bahasa isyarat, apakah mengetahui dengan tertulis, apakah mengetahui dengan diucapkan. Tapi kalau dalam perjanjian tidak disebutkan, nah ini biasanya yang akan menjadi masalah, itu sejak kapan lahirnya. Nah, kemudian muncul beberapa teori. Nah, teori ini sebenarnya sebagai dasar, sebagai awal, sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kemudian kita sepakat, oke, kita akan menggunakan teori ini. Teori ini. Tapi risikonya kalau kemudian tidak ada teori yang ditawarkan, masing-masing akan berargumentasi terhadap teorinya sendiri-sendiri. Nah, ini biasanya yang jadi masalah apabila tidak ada. Nah, tapi paling nggak dalam ilmu itu sudah memberikan contoh, bisa menggunakan teori ini, bisa menggunakan teori ini. Nah, seandainya nanti akan membuat perjanjian, silahkan saudara akan menggunakan teori apa. Kemarin saya gojeki sama saudara, nyatanya yang belum muncul kan teori klik. Silahkan, itu mungkin bisa saudara kembangkan. Ya, artinya pada saat klik itu, mungkin saudara lebih canggih. Ya. Itu apakah kemudian itu saatnya lahirnya perjanjian? Mungkin saudara bisa cross-check ya, misalkan jual beli pada saat si penawar, ya, calon pembeli sudah menyatakan iya dengan memencet tombol, klik, berarti di situ sudah terjadi perjanjian. Apakah kemudian yang menawarkan sudah membaca atau tidak, nggak masalah. Berarti alat buktinya, kliknya itu bukan tahu dan tidaknya. Nah, kira-kira itu. Tadi yang tanya siapa? Hilang ini. Varian, Bapak. Varian, iya varian. Gimana varian? Jadi prinsipnya gini varian ya. Kalau dalam perjanjian disebutkan, nggak masalah ya. Kalau perjanjian. Tapi kalau tidak disebutkan, teori-teori itu silahkan digunakan. Mana yang paling mendekati kebenarannya?
Nah itu biasanya kalau menggunakan teori akhirnya kita berargumentasi meyakinkan bahwa teori ini yang benar. Pasti pada saat kita menghadirkan teori itu yang mendukung kebenaran kita, yang mendukung kepentingan kita. Nah, kira-kira itu jadi varian. Misalkan saudara varian nanti menulis skripsi ya, dan perjanjian varian bersikeras bertahan pada teori A. Ya sudah, argumentasi gunakan teori A aja, bertahan pada teori A. Seandainya nanti ada pihak dosen menguji menggunakan teori B, nggak apa-apa. Ada dosen lain lagi menggunakan teori C, nggak masalah. Biar teori nanti akan berkembang. Suatu kebenaran ilmu itu akan menjadi benar apabila didukung oleh kalangan ilmuwan yang sejenis. Sekali lagi, suatu kebenaran ilmiah itu apabila nanti didukung oleh kalangan ilmuwan yang sejenis. Nah, kira-kira itu varian. Makanya kemarin saya gojeki, silahkan kalau saudara ingin mengembangkan teori klik, ini sudah menjadi pembicaraan di APHK, teman-teman dosen termasuk guru besar, itu juga sudah gojeki, mungkin suatu saat ini ada teori klik ini, cuma sekarang belum dimunculkan, tapi suatu saat mungkin akan ada yang mensosialisasikan tentang teori ini. Selama ini kan enggak, kalau teori klik berarti mudah, pada saat diklik itu sudah terjadi, kesepakatan lahir. Apakah klik itu sudah terbaca oleh yang memberi pesan atau tidak, enggak masalah. Berarti alat buktinya apa? Elektronik. Kan sebagai alat bukti, ya, menurut pasal 1866, alat bukti kan bisa tulisan, bisa saksi, bisa persangkaan, bisa pengakuan, bisa sumpah. 1866. Itu varian. Mungkin kurang jelas atau yang lainnya? Baik, saya sudah menangkap poinnya Bapak. Jadi teori-teori tadi ada untuk mendukung dan bisa disertakan di awal kontrak atau di awal perjanjian. Dan apabila tidak disertakan, mungkin teori itu pun bisa jadi pendukung untuk mendukung argumen. Terima kasih Bapak, sudah cukup jelas. Jadi kalau membuat perjanjian, jangan menyebut teori ini gitu Mas Varian. Jadi sebutkan aja, dideskripsikan, diuraikan. Teori ini, nggak usah nyebut teori, nggak apa-apa. Jadi saat lahirnya perjanjian, ini. Kalau kemudian terjadi perdebatan, nah silahkan berpendapat. Saya menggunakan ini berdasarkan teori ini. Tapi pada waktu dalam perjanjian tidak usah menyebut saya menggunakan teori ini. Tapi kalau dalam mendeskripsikan sudah menentukan pilihan, kemudian diuraikan di bawahnya nggak apa-apa. Tapi jangan awal itu langsung menyebut teori, jangan. Ya. Paham, Varian? Siap, paham Bapak. Dan untuk semuanya. Ya, monggo, mungkin ada lagi? Mungkin apa yang semarang bawa macam udah nggak bisa jajan. Monggo, silakan. 4 jam hujan. Besar kamu kuliah, makasih sudah bertanya. Ya walaupun jawabanku tidak memuaskan. Dadah. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi ini unsur-unsur perjanjian. Ya. Yang pertama, unsur esensialia adalah unsur yang harus selalu ada dalam perjanjian atau unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mengikat. Jadi misalkan perjanjian jual beli, esensi dalam perjanjian itu ada barang, ada uang, ada penjual, ada pembeli. Jadi kalau ada benda, misalkan gitu ya. Jadi kalau jual beli itu kan harus ada benda. Apakah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak. Yang penting kalau saya mendefinisikan, benda adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Bisa berwujud, bisa tidak berwujud. Suatu misal kalau saya mengatakan listrik, itu benda tidak? Aliran listrik. Mempunyai nilai ekonomis tidak? Mempunyai. Makanya kalau saudara mengikuti perkembangan, kalau kita nyantol aliran listrik,
Bahasa Indonesianya apa nyantol itu? Apa? Mengambil ya, mengambil aliran listrik ya, tanpa seizin, itu kan klausul dalam hukumnya pencurian. Padahal kalau dilihat, listrik, arus, itu apakah berbentuk atau tidak? Tidak. Berwujud atau tidak? Tidak. Berwarna atau tidak? Tidak. Mempunyai nilai tambah. Nilai ekonomis jangan semata-mata diartikan uang, tidak ya, nilai tambah. Jadi misalkan saudara kuliah, ini mempunyai nilai ekonomis tidak? Mempunyai. Mempunyai nilai tambah materi tidak? Malah tidak. Iya kan, saudara kuliah malah orang tua saudara mengeluarkan uang. Mempunyai nilai ekonomis tidak? Mempunyai. Kalau nanti saudara kerja, daftar, menggunakan ijazah S1, golongan pertama saudara PNS 3A. Tapi kalau saudara tidak mengikut kuliah, saudara bekerja menggunakan ijazah SMA, golongan saudara 2A. Nah, antara rentang 2A ke 3A ini mempunyai nilai ekonomis. Pasti gajinya beda, pasti sudah. Kesempatan untuk menduduki jabatan karir pasti juga beda. Umumnya beda, umumnya. Sebab ada kasuistik yang mungkin bisa melebihi. Nah, itu tadi saya lebih suka menggunakan nilai ekonomis. Ekonomis apakah pasti uang? Belum tentu. Baru akhirnya menuju pada tercapainya uang, iya. Yang kedua, unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian undang-undang yang mengaturnya. Misalnya, mungkin kemarin sudah saya sebutkan ya. Misal, saya pinjam kepada semua mahasiswa. Ini ada berapa ini mahasiswanya? 45 ya. 45 saya pinjam 10.000. Berarti terkumpul berapa ini? 450.000 ya. 450.000. Nah, kalau kemudian ya, saya pinjam melalui Mbak Nur sama Mbak Dia, tolong saya pinjam uang 450.000 dari teman-teman saudara. Kemudian Nur dan Dia yang mengumpulkan uang, terkumpul 450, saya pinjam. Kemudian saya janji kepada Nur sama Dia, minggu depan saya kembalikan, kuliah terakhir sebelum UAS. Ternyata kemudian saya tidak mengembalikan, berarti saya bahan prestasi kan. Nah, kalau kemudian Nur dan Dia menggugat saya, Pak Arif, saya minta uang dikembalikan. Mohon maaf Mbak Dia, Mbak Nur, saya belum punya uang. Kemudian Mbak Nur sama Mbak Dia gugat saya. Ya sudah, kalau Pak Arif enggak, saya gugat dengan minta sita jaminan mobil. Ya. Yang harganya pasti di atas 450.000. Boleh enggak saudara gugat mobil saya? Minta sita jaminan mobil. Boleh, Pak. Boleh, dasar hukum. Alasannya? Iya, alasannya apa? Izin menjawab, Pak. Nggak tahu. Dia bawa KUA Perdata. Izin menjawab, Pak. Bawa, Pak. Coba baca pasal 1131 KUA Perdata. Semuanya. 1131. Nggak usah saudara baca, saya sebutkan aja. Sudah ketemu dia dan lain-lainnya? Pasal 1131. Sudah, Pak. Sudah, oke, saya sebutkan kira-kira intinya ini. Semua benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagai jaminan pelunasan perikatan perorangan. Betul? Pak. Betul, Pak. Betul ya, oke. Nah, itu artinya, itu kalau saudara baca di literatur, biasa disebut sebagai alas hak jaminan umum. Alas hak jaminan umum. Nah, tadi cuma saya bilang sama Nur dia, saya pinjam uang, tolong dari teman-teman saudara saya kumpulkan 450. Kemudian dia dan Nur mengumpulkan berhasil 450, saya pinjam.
Minggu depan saya kembalikan, ternyata tidak. Nur dan Dea mewakili teman-teman gugat saya pasal 1131, ya, menggunakan 1131. Boleh nggak itu? Boleh. Nah ini saya ingin membuktikan unsur naturalia. Padahal saya sama Dea sama Nur tidak pernah menyebut jaminan. Betul, Dea, Nur? Betul, Ya, Pak. Ya kan? Saya cuma ini semua dengar, Mbak, Mas saya pinjam uang kepada mahasiswa A10.000. Semua dengar ya. Kemudian minggu depan saya kembalikan. Ternyata minggu depan tidak kembalikan, kemudian Nur sama dia mewakili teman-teman menggugat Pak Arif dengan minta sita jaminan. Sita jaminan adalah mobilnya. Dalam kurung pasal 1131. Boleh nggak? Boleh. Ini bukti bahwa unsur naturalia, walaupun tidak diperjanjikan, saya tidak pernah menyebut sama dia, sama Nur, nanti kalau saya investasi, mobil saya silahkan diambil, nggak pernah nyebut. Tapi kemudian karena dia dan Nur paham hukum, kemudian tetap gugat saya menggunakan sita jaminan mobil. Apakah boleh? Boleh. Ini saya menunjukkan unsur naturalia. Atau mungkin, coba lainnya, ini ada Sarah Devina, ada? Ada, Pak. Coba, bawa KUA Perdata? Bawa. Ada. Bawa ya? Ada ya? Sarah, bawa ya? Ya, ada, Pak. Coba buka pasal 1318, semuanya 1318, nggak usah dibaca. Misal, saya pinjam lagi kepada mahasiswa. Kemudian minggu depan kembalikan, meninggal. Siapa yang harus tanggung jawab? Mbak, Mas saya pinjam. Uang 450.000, minggu depan saya kembalikan. Kemudian minggu depan meninggal. Siapa yang harus bertanggung jawab? Waris. Ahli waris. Apakah saya menyebutkan kepada saudara, nanti kalau terjadi sesuatu ahli waris saya bertanggung jawab? Enggak kan? Cuma saya bilang, Mbak, Mas, saya pinjam uang 450.000. Minggu depan saya kembalikan. Nah, kalau kemudian saya tidak bisa mengembalikan, maka saudara menggunakan pasal 1318 itu menggugat ahli waris saya, anak-anak saya. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, ini saya menunjukkan unsur naturalia. Jelas? Silakan saudara cernak dulu. Kalau belum jelas, tanya. Ini yang sering saya sampaikan pada saat saya mengulas ya, pasal 1339, ya, sumber perjanjian. Ya. Itu yang pertama, perjanjiannya itu sendiri, 2 kepatutan, 3 kebiasaan, 4 undang-undang. Ya walaupun di antara teman dosen itu belum sepakat semua, tapi saya tetap bertahan itu. Jadi nanti kalau saudara di luar ada mahasiswa lain yang mengatakan tidak, nggak usah ya silahkan debat, silahkan ilmu perlu dikembangkan, Ada yang mengatakan pasal 1339 itu bukan sumber perjanjian tapi sumber perikatan. Tapi kalau saya 1339 itu sumber perjanjian. Makanya yang keempat sumber perjanjian kan undang-undang. Artinya, kalau para pihak tidak mengatur dalam perjanjian, tapi undang-undang sudah mengaturnya, maka pasal yang mengatur dalam perjanjian, yang diatur dalam undang-undang itu bagian dari perjanjian. Jelas? Atau mungkin masih ragu? Ini memang ingin saya pertegas, jadi saudara paham betul gitu. Walaupun mungkin nanti di luar akan beda pendapat, nggak apa-apa. Mungkin saudara nanti ketemu di tempat lain, ada alma mater lain, beda pendapat. Juga nggak apa-apa, kalau saudara berani diskusikan. Ini biasanya yang ingin saya untuk mempertegas pendapat 1339 itu sumber perjanjian. Sudah? Cukup? Oke, kalau enggak saya lanjutkan ya. Unsur aksidentalia adalah unsur yang ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Jadi unsur aksidentalia itu unsur yang ada dalam perjanjian, yang dibuat dalam perjanjian.
Oke, lanjut ya. Oke, fungsi kontrak, fungsi filosofis untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Jadi mungkin kalau saya tanya, saudara, hukum yang ideal itu harus memenuhi syarat apa saja? Tujuan hukum itu apa? Tujuan hukum. PIH, PTHI, semester 1, semester 2. Tujuan hukum. Memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan, Bapak. Iya, menurut siapa? Kalau menurut siapa, jujur saya agak lupa, Pak. Agak lupa ya. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Iya. Menurut Gustav Ratsbruch. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. Yang ketiga, kepastian hukum. Itu tujuan hukum. Kalau syarat hukum yang ideal, itu harus memenuhi syarat apa saja? Satu, syarat filosofis. Itu menjawab keadilan. Dua, syarat sosiologis. Itu menjawab kemanfaatan. Tiga, syarat yuridis, itu menjawab kepastian hukum. Setuju? Artinya kalau saudara belajar hukum bisa secara umum, itu semua persoalan hukum itu bisa saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Nah, misalkan ini tadi saya memunculkan 3, itu kan ada keterkaitannya. Ya. Pasti tujuan hukum, roh hukum itu keadilan. Rohnya hukum, keadilan. Jadi fungsi filosofis keadilan, fungsi yuridis, yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tidak ada inkonsistensi antara pasal-pasal dalam kontrak, harus harmonis. Jadi silakan saudara memahami kontrak, klausul dalam perjanjian, sedapat mungkin itu saling keterkaitan, saling berhubungan, dan jangan menimbulkan kontrak, permasalahan. Makanya kemarin saya membimbing mahasiswa, tapi saya nggak tahu kalau saudara dengar, yang ikut di UNPAD, Pajajaran, saya belum tahu tuh hasilnya gimana. Itu ikut lomba kontrak tentang klub sepak bola. Ya. Mungkin saya pernah cerita diskusi yang terakhir sebelum menyerahkan materinya, makalahnya, itu sampai 3 jam, setengah 8 malam sampai setengah 11. Ya lewat seperti ini daring. Karena saya punya prinsip kalau saya menyatakan siap ya saya siap, tapi kalau enggak. Siapa tahu kalau suatu saat saudara akan ikut lomba, seandainya ya, sekali lagi seandainya, minta bantuan saya, kalau saya menyatakan siap, saya siap total. Tapi kalau tidak, ya saya langsung tidak. Jadi seperti kemarin mau diskusi monggo, sampai berjam-jam enggak masalah. Kemarin memang mungkin saya pernah cerita, ternyata mereka orang Solo semua, jadi pada waktu daring begini mereka berada di satu tempat temannya, jadi semua kumpul di situ. Karena sempat saya tanya, kasihan kalau sampai malam, nanti pulang sendiri-sendiri, terutama yang perempuan, ternyata saya tanya, enggak Pak, kita ini kumpul, oh ya sudah. Oke, yang ketiga adalah fungsi ekonomis. Kontrak menjamin dan mempermudah rencana transaksi bisnis di masa depan, dari berbagai kemungkinan yang merugikan. Ada jaminan pembayaran ganti rugi apabila salah satu pihak berprestasi. Jadi idealnya kalau saudara membuat kontrak, tolong saudara cermati semua aspek masuk. Biasanya kalau saya yang sederhana adalah pasal 1 itu biasanya kan tentang definisi, pengertian.
Yang kedua tentang hak dan kewajiban. Kalau ada pasal peralihan, peralihan itu untuk mengisi kekosongan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan hukum. Pilihan hukum. Yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa. Ya. Jadi misalkan pilihan hukum, misalkan saudara saya, misalkan saya membuat perjanjian dengan Nur Ilmi. Ilmi aslinya mana, Nur? Depok, Pak. Depok. Ya, misalkan saya membuat perjanjian dengan Nur, ya. Bla bla bla. Kemudian saya buat prestasi. Kalau Nur ingin menggugat saya, di mana? Nur harus gugat saya. Mana, Nur? Atau mungkin teman-teman lain? Nggak tahu. Di tempatnya Nur, Pak. Tempatnya Nur ya, berarti tempat wilayah domisili penggugat ya. Salah. Iya, Pak. Salah. Perdata itu yang benar tempat domisili tergugat. Jadi Nur harus menggugat saya memasukkan melalui Pengadilan Negeri Wonogiri. Karena domisili saya di Wonogiri. Tetapi kalau kemudian dalam perjanjian saya dengan Nur mengatakan, apabila terjadi sengketa pihak pertama dan kedua sepakat melalui Pengadilan Negeri Solo. Sudah. Berarti Nur harus datang ke Solo, saya juga datang ke Solo. Ya. Tapi kalau teknik penyelesaian sengketa, misal saya dengan Nur, biasanya pasal terakhir ini, apabila terjadi sengketa, pihak pertama dan kedua sepakat akan menyelesaikan musyawarah dan mufakat. Pilihan hukum kan? Ya. Pasal ayat berikutnya, apabila pihak pertama dan kedua tidak tercapai sepakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan. Nah, kalau menyebut pengadilan, hanya pengadilan, berarti seandainya Nur gugat saya harus pengadilan Wonogiri. Tapi kalau kemudian sepakat pengadilan Solo, sebutkan, akan kita selesaikan melalui pengadilan Solo. Apakah boleh? Boleh dalam perjanjian. Ini sebagai asas kebebasan berkontrak. Kecuali kalau kemudian hukum PK, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu diatur di mana? Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang nomor 8 tahun 99. 8 tahun 99, Pak. 99 ya. Jadi Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah ini jadi kalau fungsi ekonomis pasti dalam kontrak harapannya pasti untuk masalah perekonomian, ya, masalah ekonomi. Mungkin kontrak jual beli juga ekonomi, kontrak sewa menyewa juga ekonomi, kontrak pengiriman barang juga dan seterusnya ya. Jadi pasti dalam aspek ekonomi, ekonomi sesuatu yang mempunyai nilai tambah. Oke, lanjut ya. Slide ke berapa ini? Slide 48 ya. Sebelahnya ada berapa slide ya? 56. Ya, perbuatan menurut hukum ya. Coba saudara cermati ya pasal, coba ini sebelum ini saya pasal 1338. Ada yang bawa KUH Perdata 1338, tolong dibuka. Sudah. 1338 alinea 2. Kira-kira intinya kan perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak ya. Kecuali bla bla bla.
Betul? Betul, Pak. Itu pasal penting ya, tapi biasanya kan di 1 dan 3 kan, asas-asas ya. Ternyata 1338 ada alinea 2 ya, kecuali perjanjian pemberian kuasa 1792. Jadi misalkan saya memberi kuasa kepada siapa ini, kok ditutup semua ini, yang ada yang terbuka hanya dia, Nur, Hirma, yang lainnya nutup semua, tolong dibuka. Nah, ini hanya bertiga aja di tadi, Hirma, Nur, sama dia. Nah, tolong dibuka semua aja. Ya. Jadi yang bisa diminta pembatalan itu perjanjian pemberian kuasa ya. Jadi misalkan ada persoalan hukum, misal saya ada masalah hukum, kemudian saya memberi kuasa kepada pengacara. Kalau kemudian saya tidak sependapat dengan kinerjanya, maka kuasa itu bisa saya tarik sendiri tanpa harus minta izin pengacara, tidak harus. Itu 1792 ya. Kemudian 1793-nya kuasa bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Ingat, saya bicara kuasa. Kuasa bisa tertulis, bisa tidak tertulis, 1793. Ya. Tapi kalau surat kuasa harus tertulis. Ya, cermati ya, kata-kata kuasa 1793. Sudah buka dia ada atau Agatha? 1793. Agatha bawa KUH Perdata. Bapak. Coba 1793. Sudah, Pak. Sudah ya. 1793 itu kuasa bisa tertulis, bisa tidak tertulis, betul? Betul. Iya. Jadi sekali lagi, kuasa bisa tertulis, bisa tidak tertulis ya. Jangan salah memahami kata ya. Tapi kalau surat kuasa harus tertulis. Kuasa bisa tertulis. Oh iya tuh. Ya. Oke, saya lanjut. Perbuatan menurut hukum ya, perwakilan atau perbuatan sukarela, sakwar neming, misalkan membantu itu sukarela, pembayaran tak terhutang, artinya kalau ada perjanjian sebenarnya tak terhutang, mungkin nggak ini perjanjian pembayaran tak terhutang? Ini yang laki-laki nggak ada yang muncul ya ini. Muhammad, halo Muhammad. Ya, Pak. Ya, Muhammad Esa ini yang muncul. Oke, ini ada beberapa Muhammad ya. Misalkan tak terhutang, misalkan saya transaksi dengan Muhammad tentang pembelian narkoba ya. Kemudian saya membayar separuh kepada Muhammad yang 50% terhutang. Saya hutang dulu ya. Nah, artinya kalau saya yang hutang 50%, itu seandainya kewajiban saya tidak terpenuhi, tidak saya penuhi, itu tidak ada hak hukum Muhammad untuk menagih saya. Karena karena objek perjanjian jual beli adalah yang dilarang. Ingat pasal 1320 angka 4 dan pasal 1337. Yang dimaksud halal tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dilarang. Tetapi kalau saya sudah membayar sebagian kepada Muhammad, itu tidak bisa saya tagih kembali. Itu maksudnya ya. Tak terhutang, kalau sudah membayar tidak boleh menagih, tapi kalau yang belum dibayar, kalau menagih boleh nggak? Misalkan Muhammad nagih saya, Pak Arif, saya minta sisanya. Boleh nggak? Kalau hanya menagih, boleh. Boleh. Tetapi kalau kemudian saya tidak mau melunasi, Muhammad memaksa saya, ini yang tidak boleh. Karena hak Muhammad untuk menagih itu tidak dilindungi oleh hukum. Karena objek perjanjian jual beli adalah objek yang terlarang. Kira-kira gitu. Jadi ada perbuatan, ada prestasi dan kontraprestasi, tapi ada perbuatan yang tidak mempunyai akibat hukum.
Nah, jadi misalkan, ini mohon maaf yang saudara-saudara ya, misalkan saudara tukar cincin, tahu ya adat kita tukar cincin. Mungkin orang mengatakan peningset ya, mengikat. Kalau misalkan sudah tukar cincin, berarti sudah ada mungkin resmi ya, hubungan antar keluarga. Tukar cincin itu menyelipkan cincin di kelingking tangan kiri, kalau nggak salah ya, pada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kalau kemudian sudah tukar cincin, itu tidak jadi nikah. Secara hukum bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ada perlindungan hukum nggak? Tidak ada. Jadi paling hanya sanksi moral, sosial aja ya. Mungkin menjadi pembicaraan orang ya. Tapi kalau kemudian menggugat nggak bisa. Jadi tukar cincin peningset itu hanya mungkin sebagai pertanda agar diketahui oleh yang lain bahwa ini sudah ada ikatan, jadi jangan saling mendekat dan jangan didekati, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kemudian dalam perjalanan waktu tidak jadi, itu nggak ada sanksi hukumnya. Lanjut. Perbuatan melanggar hukum ya. Nah ini kalau kita melihat sumber perikatan 1233 KUH Perdata, sumber perikatan bisa dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian dan karena undang-undang. Kalau sumber perikatannya perjanjian, kemudian tidak melaksanakan perjanjian, itu disebut bukan prestasi, atau ingkar janji, atau cedera janji. Yang unsur-unsurnya, yang pertama tidak melaksanakan isi perjanjian, yang kedua melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, yang ketiga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang keempat melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Tahu maksud yang nomor 4? Kalau yang nomor 3 kan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misal, ya. Ini coba Muhammad lagi nih, Muhammad yang lainnya nggak muncul lagi. Tri Cahyono, Tri, ayo Tri, keluar Tri. Nah, ini Tri Cahyono. Pak. Tadi mau mencontohkan apa saya tadi? Lupa saya tadi. Yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Oh iya, melakukan ya. Misalkan saya janji kepada Triyono, Tri, ini kamu saya beri katakanlah pulpen. Tolong jangan kamu berikan dan jangan kamu jual. Nah kalau kemudian Triyono mungkin pulpennya Pak Arif sudah nggak berguna, kemudian dijual atau diberikan, bukan prestasi nggak? Iya Bapak, investasi. Prestasi, Pak. Karena pada saat saya memberikan itu ada syarat, perjanjian bersyarat. Ya. Tri ini saya beri secara cuma-cuma, tapi jangan kamu jual atau diberikan pada orang lain. Jadi harapan saya biar ada memori tertentu buat Tri. Tetapi kemudian oleh Tri karena wah ini kurang bermanfaat bagi saya jual. Atau mungkin nggak saya jual lah, saya berikan aja. Itu berarti Tri itu bukan prestasi. Karena pada saat saya memberikan pesan amanah jangan dilakukan ini. Begitu melakukan berarti bukan prestasi. Yang keempat tadi, ya. Melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana yang harus dilakukan. Contohnya apa ini? Saya memberikan contoh karena saya sendiri kalau tidak berulang-ulang memahami unsur yang keempat ini kadang kesulitan. Saya sendiri, ya, kalau tidak berulang-ulang memahami unsur yang keempat kadang kesulitan. Tapi kalau saudara cepat memahami, alhamdulillah, nggak apa-apa. Berarti memori cara berpikir Anda lebih cepat. Tapi seandainya saudara sulit memahami, sama dengan saya pada waktu itu. Makanya mungkin kadang mahasiswa kok Pak Arif kalau sudah hafal kok sulit lepas. Ya. Biasanya memang semacam saya ikat dari, oh ini tuh esensinya ini esensinya ini. Kalau saudara pernah baca literatur, ada nggak yang pernah baca literatur? Itu kalau nggak salah dicontohkan kuda. Kalau nggak salah ya. Misalkan saya membeli kuda ya kepada penjual, kudanya misalkan kuda yang A.
Kemudian ternyata oleh pembeli karena kuda A mungkin laku atau mati daripada transaksi nggak jadi, diberi kuda B, sama-sama kuda. Berarti melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Melakukan sesuatu tidak sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Melakukan sesuatu, iya, sama-sama memberikan kuda. Tapi kuda yang diberikan kepada saya tidak sama dengan kuda yang saya harapkan pada saat awal perjanjian. Nah itu makanya tadinya saya agak bingung ini, maksudnya itu apa? Setelah saya cerna berulang-ulang, akhirnya oh ya maksudnya ini. Jadi itulah, jadi unsur yang pertama mudah dipahami, unsur yang kedua mudah ya, tidak melaksanakan perjanjian, melaksanakan tapi terlambat, kemudian melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang keempat, saya menggunakan kata yang sama dengan harapannya mudah. Satu, tidak melaksanakan isi perjanjian. Yang kedua, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang keempat, melakukan sesuatu tidak sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Kan hanya ada dua kata penting kan, melakukan, yang ketiga empat, yang satu kedua melaksanakan, tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan tapi terlambat. Ya. Yang pertama tidak melaksanakan, yang kedua melaksanakan. Nah itu kira-kira cara saya menghafal ya. Jadi biasanya saya cari kata kuncinya, kemudian saya ikat kalau bisa mengenai kata-kata lain kan mudah kita deskripsikan ya, mudah kita buat. Setuju? Bingung? Kalau saudara gimana kalau mempelajari atau terkesan biar masa lalu aja? Yang penting lulus, yang penting tahu, setelah itu hilang nggak masalah. Tapi kalau bisa ya itu nggak masalah buat saudara, juga nggak salah ya. Itu kan prinsip hidup saudara begitu ya. Tapi kalau saudara punya prinsip hidup yang lain, monggo ya. Silahkan ya. Jadi memang pola pikir, pola sikap itu beda ya masing-masing mahasiswa ya. Dan dosen pasti juga memahami ini karakter mahasiswa seperti ini, karakternya seperti ini. Ya. Oke, kalau tadi sumber perikatannya perjanjian dan prestasi, yang kedua sumber perikatannya undang-undang ya 1233 ya. Kalau tidak melaksanakan undang-undang berarti terjadi perbuatan melanggar atau melawan hukum PMH. Sumber hukumnya pasal 1365 ya. Ya. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ya. Prinsip dasarnya, setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Ya, itu prinsip dasarnya ya. Jadi unsur-unsur kerugian, coba bawa Nasabila, bawa KUA Perdata. Bawa Pak. Ya. Coba buka pasal 1243. Sudah ketemu? Tidak di mana ini Nasabila? Sudah Pak. Sudah ya. Coba yang lainnya juga silakan buka. Ini gambarnya hilang lagi, Nasabila. Tolong dimunculkan. Ya, oke. Sudah ya, yang lainnya juga buka. Loh, kok tutup lagi, Nasabila? Kenapa ya, Pak? Ya. Tolong dibuka, loh. Sudah, ya. 1243 itu unsur-unsur kerugian. Coba saya urutkan ya, nanti tepat nggak. Yang pertama, biaya. Betul, Nasabila? Betul, Pak. Yang kedua, kerugian, rugi. Betul, Pak. Yang ketiga, bunga. Betul. Pak. Betul, Ya, Pak. jadi
Unsur-unsur kerugian menurut pasal 1243, menurut saya ini unsur-unsur kerugian karena perjanjian ya, sumber perikatannya perjanjian. Makanya saya urutkan sesuai dengan makna pasal tersebut. Ya. Itu akan lebih mudah, walaupun mungkin mahasiswa juga sulit ya. Bisa tahu 3 aja, alhamdulillah, apalagi urut ya. 1 biaya, 2 rugi, 3 bunga ya. Itu kalau sumber perikatannya perjanjian. Tapi kalau sumber perikatannya undang-undang, apakah unsur-unsur kerugian juga 1243? Sepertinya iya, Pak. Iya, sama dengan itu. Sepertinya sama, Pak. Sepertinya. Siapa itu tadi yang bilang? Saya, Pak. Siapa? Enggak apa-apa, siapa? Nasabila? Iya, Pak. Iya, sepertinya sama. Setuju? Coba Nasabila buka KUH Perdata lagi, pasal 1370. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Iya. Pasal 1370 itu menyangkut tentang mati dan cacat. Iya, betul, Pak. Betul? Betul. Betul ya. Kemudian pasal 1371. Iya, sudah, Pak. Sudah? Biaya? Iya, betul, Pak. Betul? Iya, ganti. Betul ya. Kemudian 1372. Iya, Pak. Sudah? Sudah. Penghinaan. Iya, Pak. Betul ya. Jadi unsur-unsur kerugian dalam perdata yang diakibatkan karena perbuatan melanggar hukum, silakan saudara cermati bisa menggugat berdasarkan pasal 1370. Kalau korban meninggal dunia atau cacat tetap, berarti nanti kerugiannya adalah kerugian imaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang. Nah, ini saya jelaskan, biasanya kalau saudara nanti baca literatur atau penjelasan jarang yang memahami ini. Ya. Yang kedua, bisa menggugat biaya yang sudah dikeluarkan. Misalkan, saya kecelakaan dengan varian naik kendaraan. Kemudian varian saya masuk rumah sakit. Nah, karena ini perbuatan melanggar hukum, varian berarti melanggar undang-undang lalu lintas, bukan perjanjian. Nggak mungkin ada perjanjian kamu saya tabrak, nggak boleh. Sehingga pada saat itu saya tabrakan dengan varian, saya yang salah. Nah, kemudian menimbulkan kerugian bagi varian. Nah, karena itu kemudian terbalik ya. Saya yang masuk rumah sakit. Iya. Nah, karena saya masuk rumah sakit, berarti kan saya mengeluarkan biaya. Nah, biaya ini bisa saya gugat kepada varian. Karena apa? Varian telah terjadi perbuatan melanggar hukum. Melanggar hukumnya apa? Melanggar undang-undang lalu lintas. Ya. Jadi, seandainya saya hanya masuk rumah sakit, biaya aja yang saya gugat. Ya. Kemudian yang ketiga, 1372. Itu tentang penghinaan. Nah, misalkan saya dengan varian di sini, misalkan saya berdua ketemu varian, sama-sama ngobrol ya, kemudian sama-sama curhat, sama-sama saya mengatakan, varian kamu dulu pernah gini-gini ya, yang negatif lah. Kemudian varian juga mengatakan, iya Pak Arif saya juga tahu loh, Pak Arif dulu pernah gini-gini. Nah, kalau saya hanya varian berdua, itu tidak ada penghinaan, tidak ada pencemaran nama baik. Tetapi kalau misalkan kemudian di tempat kuliah ini, walaupun tempatnya beda-beda, tidak ada yang satu, kemudian saya mengatakan yang sama kepada varian, dan varian juga mengatakan yang sama kepada saya, maka ini terjadi penghinaan. Karena terjadi di ruang publik, ada pihak lain yang mengetahui. Dengan mengetahui, saya merasa dicemarkan nama baik saya. Varian mungkin juga merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, artinya pasal 1372 itu bisa dipakai untuk menggugat. Makanya, kadang kalau orang yang tidak paham hukum,
pencemaran nama baik itu kan pidana. Saya bilang tidak. Jadi mungkin selama ini yang saudara pahami itu lebih mengedepan konsep pidananya pencemaran nama baik daripada perdata. Saya paham itu. Makanya ini saya sampaikan pada saudara, silakan didebat. Kalau kemudian ada yang mengatakan pencemaran nama baik itu hanya ranah pidana, tidak, perdata juga bisa. Pasal 1372. Nah, kalau saudara debat bisa meyakinkan sambil menunjuk pasal, kira-kira itu lebih meyakinkan tidak? Lebih, Pak. Lebih ya. Nah, ini tujuan saya. Walaupun mungkin mahasiswa juga berat kalau disuruh hafal pasal. Itu tujuan saya. Kalau saya menyebut pasal, itu resikonya salah angka pun sudah pasti salah. Dan itu paling mudah di debat mahasiswa, salah Pak Arif karena pasal. Tapi saya berusaha benar, ya. Jadi saya hafalkan betul. Ya. Jadi salah satu cara saya untuk meyakinkan mahasiswa bahwa saya memang tahu. Ya walaupun tidak usah menunjukkan pasal, mahasiswa juga sudah menganggap kalau dosennya pasti tahu. Setuju? Setuju, Pak. Setujunya agak ketawa ya mahasiswa ya. Biasanya kan mahasiswa itu mengamini apa yang disampaikan dosen kan, salah benar ya udah dianggap benar gitu aja. Iya, Makanya kadang saya kritisi aja lah dosen itu. Seperti saya selalu menyampaikan, bagi saya bertanya itu ada 3 kemungkinan. 1, tanya karena tidak tahu. 2, tanya karena ragu-ragu. 3, tanya karena menguji. Jadi saya tidak keberatan kemudian mahasiswa nguji Pak Arif nggak masalah. Tapi jangan disamakan semua dosen kan begitu. Semua dosen belum tentu sama karakternya. Jangan-jangan nanti, loh Pak Arif boleh, lainnya jangan. Nanti saudara akan terbentur. Jadi saya paham juga mahasiswa pasti juga bisa memilah-pilah. Oke, kembali kepada 1365. Berarti kalau terjadi perbuatan melanggar hukum sumber perikatannya peraturan perundang-undangan, tolong sumber perikatannya peraturan perundang-undangan ya. Tidak hanya undang-undang, silakan saudara menggunakan pasal 1370, 1371, dan 1372. Kalau kemudian 1371 biaya, saudara bisa tarik kepada 1243. Jadi 1243 bisa kerugian untuk prestasi, juga bisa unsur perbuatan melanggar hukum. Unsur-unsurnya adanya perbuatan, kesalahan, kausal, dan kerugian. Nah ini yang pada umumnya ini, tapi saya selalu menambah adanya ares sugrat. Tanggal 31 Januari tahun 1919. 31 Januari apa 31 Desember? Coba tolong buka pakai HP. 31. Tentang perbuatan melanggar hukum dalam arti luas. Coba pakai HP. Yang betul 31 Januari apa 31 Desember? 31-nya benar, tahunnya benar, 1919. Cuma Januari atau Desember? Coba saudara cross check. Perbuatan melanggar hukum dalam arti luas itu. Ares sugrat atau saudara cari ares sugrat 31 Januari dulu, 31 Januari 1919. Januari, Pak. Betul, Januari ya? Iya. Iya, berarti ares sugrat tanggal 31 Januari tahun 1919. Ares sugrat itu putusan Mahkamah Agung pada zaman Hindia Belanda. Sekali lagi, ares sugrat itu putusan Mahkamah Agung pada zaman Hindia Belanda. Artinya, kalau ada ares sugrat itu pasti tahunnya sebelum 17 Agustus 45, pasti. Sebab kalau sudah Indonesia merdeka bukan ares sugrat lagi, tapi putusan Mahkamah Agung. Kecuali kalau Mahkamah Agung belum terbentuk, itu bisa dipakai, itu nanti akan diatur dalam pasal aturan peralihan. Sepanjang peraturan yang baru belum ada, masih ada yang lama, itu yang dipakai untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi ini 1365 biasanya saya sandingkan dengan ares sugrat tanggal 31 Januari tahun 1919. Itu kalau nggak salah, kalau yang saudara baca mungkin ada 3, ya. Tapi kalau saya mendeskripsikan ada 4 ya, tapi nanti yang ketiga tidak persis sama. Yang pertama melanggar hak orang lain, yang kedua bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban yang dapat mengancam atau menimbulkan kerugian baik terhadap jiwa maupun harta benda. Jadi unsur pertama dan kedua itu melanggar peraturan perundang-undangan, unsur yang ketiga melanggar hukum tidak tertulis.
sebagaimana sistem hukum kita mengenal hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan dan hukum adat. Nah, biasanya itu saya sandingkan, sebab kalau tidak, silakan nanti kalau saudara skripsi, kalau pendapat saya kamu pakai, silakan, enggak juga enggak apa-apa. Itu nanti saudara akan mengalami kesulitan perbuatan. Apa yang dimaksud perbuatan? Kalau saya pernah mengikuti sidangnya Jessica, oleh pengacara yang dimaksud perbuatan adalah gerakan dari salah satu gerakan otot dari salah satu anggota tubuh. Mungkin enggak ada gerakan otot tetapi secara fisik mata tidak melihat. Bisa juga kan? Nah, kalau kemudian saya sandingkan dengan Ares Hugrat, berbuat atau tidak berbuat itu enggak masalah. Sebab bisa terjadi seseorang dengan diam diri itu terjadi perbuatan melanggar hukum bisa. Artinya kalau dalam Ares Hugrat itu masuk unsur yang kedua. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Misal saudara Agatha ya, mungkin tahu tentang kejadian perbuatan melanggar hukum. Kemudian Agatha diam saja. Dengan diamnya Agatha itu bisa dikatakan malah terjadi perbuatan melanggar hukum. Karena apa? Konsep hukumnya, orang yang tahu orang lain melakukan perbuatan melanggar hukum, kita hukumnya wajib melapor. Artinya dengan diam malah terjadi perbuatan melanggar hukum. Nah, kira-kira ini. Jadi biasanya saya sandingkan dalam upaya untuk menjelaskan yang dalam unsur-unsur 1365 saya pribadi agak kesulitan mengatakan perbuatan. Kalau ada perbuatan berarti kalau tidak berbuat berarti nggak melanggar hukum kan? Iya. Tetapi kalau saya menggunakan Ares bisa melanggar hukum. Nah, kira-kira gitu. Tadi selalu sampaikan. Nanti silahkan saudara pahami. Sebab saya menjadi saksi ahli beberapa kali, hakim, mohon maaf sekali lagi, hakim itu kadang tidak paham tentang Ares Hugrat. Jadi kalau 1365 mungkin semua orang hukum tahu, tapi kalau Ares Hugrat belum tentu tahu. Saya jamin, itu karena saya beberapa kali jadi saksi ahli itu saya munculkan. Nah, ini adanya perbuatan, kesalahan, adanya kausal dan kerugian. Jadi ujung-ujungnya kalau kita bicara hukum perdata, muara akhir, tujuan akhir dari hukum perdata itu pasti ganti rugi. Pasti sudah. Apakah kerugian material atau kerugian imaterial, cuma itu aja. Lanjut. Objek perikatan ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, itu bisa dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian dan undang-undangnya. Nah, ini kalau objek perikatan kadang saya menyebut unsur-unsur prestasi. Karena di sini 1234, silahkan ada yang bawah dibuka. Itu sudah ada yang bisa? Mutiara, halo Mutiara. Iya Pak, gimana? 13. Ya coba dilihatkan, ini nggak kelihatan Mutiara. 1344 Pak. Nggak, coba kamu nggak kelihatan, nah biar kelihatan semuanya biar lihat dulu ya Mutiara ya. 1234 nggak usah dibaca. Saya sebutkan cuma saudara cross check benar nggak. Kalau di situ ada 3 unsur-unsur prestasi. Yang pertama memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, benar? Bentar Pak, saya masih nyari 1234. Malah kalah dulu sama saya ya. Sorry, maaf. Mahasiswa baru nyari, dosennya udah selesai. Yang lainnya udah ketemu, Nela sudah ketemu? Baru nyari juga. Maksud saya gini, coba kalau saudara kuliah saya nyebut pasal, saudara langsung cari. Itu nanti saudara memahaminya akan lebih kuat daripada saudara hanya mendengarkan. Yakin saya itu. Jadi kalau saya nyebut pasal, tolong saudara juga buka pasal. Itu nanti akan lebih kuat ingatannya. Oh ya, sebentar dulu. Tolong ya, kalau saya nyebut pasal, saudara juga cross.
Kalau saya salah, katakan salah. Saya percaya, saya yakin nanti saudara memahami isi pasal itu akan lebih kuat daripada saudara biasa. Sudah ketemu, Nela? Sudah, Pak. Sudah, betul. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Betul, Pak. Nah gitu kan. Silakan dibuka. Jadi kalau saya salah, katakan salah aja. Nggak masalah buat saya. Jadi saya ingin menyampaikan, saya selalu mengatakan pada siapapun, pada mahasiswa, pada saudara, kebenaran itu satu. Itu prinsip yang saya pegang ya. Kebenaran itu satu. Jadi jangan sampai kemudian saya menyampaikan kepada mahasiswa, saya belum bisa menyelesaikan masalah, saya tinggal. Jangan sampai. Itu prinsip saya ya. Jadi yang saya ucapkan harus saya pertanggungjawabkan dan saya berusaha membuktikan yang saya ucapkan itu benar. Berusaha ya. Tapi kalau kemudian salah, silakan. Saudara, seperti tadi yang saya katakan, bertanya itu bisa menguji, mahasiswa lebih canggih. Pas saya kuliah, saudara buka HP kan mudah. Yang disampaikan Pak Arif itu benar atau tidak? Silakan di cross-check dengan Google, nggak masalah. Nanti kalau beda, mari kita diskusikan. Tapi tulisan Google itu sedapat mungkin ada pendapatnya siapa. Nah, itu nanti kan bisa dilihat. Nah, betul ya, Nila? Betul, Ya, Pak. tapi itu kalau nggak salah 1234 itu perikatan itu katanya. Betul, Nila? Bukan perjanjian. Betul, Pak. Betul ya, perikatan ya. Tapi saya selalu mengatakan itu adalah unsur-unsur prestasi. Sebab setiap perjanjian itu pasti melahirkan prestasi. Prestasi bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ya, ini diatur dalam pasal 1234. Ya. Ini pasal yang paling mudah dihafal, 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Ya. Oke, ini saya pikir untuk kuliah terakhir aja ya ini. Teman-teman, mahasiswa. Berarti slide terakhir sampai 50 ya dia. Berarti besok minggu depan 51 sampai terakhir berapa? 56, Pak. Oke, jadi besok 6 slide, masih 51. Monggo sebelum saya akhiri kalau ada yang bertanya. Bebas. Kalau saudara tertarik nulis skripsi kontrak, walaupun belum tentu ketemu saya. Tapi paling nggak sharing ilmu, nggak masalah. Mau izin bertanya. Nggak ada yang bertanya? Bebas, silakan tanya. Mungkin tidak materi yang saya berikan. Saudara mungkin menemukan sesuatu di luar. Atau mungkin saudara ada pemikiran, oh besok, oh kontrak itu masih semester 3 ya? Iya, Pak. Oh iya, ya mohon maaf, masih agak jauh. Tapi kalau saudara mempersiapkan, biasanya nanti ada lomba-lomba tentang kontrak, silahkan ya, saudara perdalam. Saya selalu memberi pesan kalau saudara menggali ilmu sedapat mungkin ya. Ilmu yang saudara dapat itu di atas rata-rata. Jadi kira-kira saudara tahu, orang lain nggak tahu. Itu nanti saudara akan kelihatan lebih tahu daripada yang lain. Tapi kalau yang saudara ketahui sama rata-rata dengan yang lain, ya sudah, sama saja. Jadilah yang terbaik di antara yang baik. Setuju? Setuju, Pak. Setuju ya? Jadilah yang terbaik di antara yang baik. Jadilah orang yang merasa dibutuhkan orang lain, dan pada saat saudara tidak berada di tengah-tengah mereka, mereka merasa kehilangan. Setuju? Setuju, Pak. Jadilah orang yang lebih dari yang lain, dan pada saat saudara tidak berada di tengah-tengah mereka, mereka merasa kehilangan. Artinya, punyailah saudara kelebihan apapun sudah. Mungkin saudara supel, mungkin saudara sosialnya tinggi, mungkin saudara pandai, bla 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 gitu ya. Jadi berusaha menjadi, tapi bukan sombong ya. Sombong nggak? Berusaha menjadi yang terbaik. Kalau saya enggak, tapi jangan diucapkan. Ya sudah dalam batin aja, kalau bisa saya begini gitu aja, biar yang lain yang menilai. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya, sementara kuliah saya akhiri, kewajiban untuk saya, dia sama Nur sudah ya? Absen, screenshot sudah? Belum, Pak, ya screenshot. Oke, silakan di screenshot dulu dia. Gambar saya selalu nggak jelas ya.
Ini apa karena latar belakang, apa biasanya di laptop itu dikasih apa namanya, cahaya ya, lampu? Iya, Pak. Saudara semua jelas, ini gimana? Saudara pakai lampu atau enggak? Kecuali kalau HP jelas. Tidak. Mungkin karena Bapak Tidak. membelakangi cahaya. Saya membelakang, iya memang di atas belakang itu ada lampu. Ini ganggu ya? Enggak, coba wajah saya kelihatan jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas, oh jelas. Sebab kadang saya ditegur teman-teman, Pak Arif sudah saatnya ganti laptop begitu kan. Jadi kadang enggak jelas tuh bulat gitu. Sama-sama teman dosen tuh dikomentari Pak Arif saatnya ganti laptop. Lah kenapa? Wajahnya enggak jelas. Ya sudah. Sudah Pak, sudah saya screenshot. Sudah, ya, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan insya Allah kalender akademis kita sampai tahun 2020 tetap seperti ini. Diusahakan tahun 2021 bisa luring ya, tatap muka. Cuma kadang teman-teman dosen yang bicara, kalau bagi dosen mungkin bisa teratasi. Tapi bagi mahasiswa yang tidak bisa. Karena ruangannya biasanya 50 kan saudara pasti berdempetan. Kalau kemudian dibagi 2, 25-25, yang repot juga dosen. Berarti saya misalkan seperti ini, saya harus ngajar 2 kali kan? Ya kan? Nah ini kemarin dosen juga guyon, nggak apa-apa, tapi nanti juga, kalau dosen kan bisa ngatur jarak dengan mahasiswa. Betul kan? Di depan kan sendirian, misalkan saya di fakultas ngajar, posisi saya kan sendirian. Tapi kalau mahasiswa kan pasti berdempetan. Nah ini mudah-mudahan, tapi ya mudah-mudahan dengan kondisi nanti pandemi segera berlalu ya. Oke, terima kasih semuanya. Ini saya sudah ada yang nunggu, memang janjian jam 11 sama mahasiswa S2 mau konsultasi, tapi kelihatannya udah datang ini dari dekat kampus. Memang saya menjanjikan jam 11. Oke, sekali lagi terima kasih. Insya Allah citakan, mudah-mudahan bisa